Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Asep Kusyairi yang bertugas di SDN Petir 3 mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam kelas 2, 3, dan 4. Kali ini saya akan membuat aksi nyata modul 2.3 dengan tema coaching untuk supervisi akademik. Yang akan menjadi guru yang saya observasi yaitu rekan saya sendiri, yaitu saya Ika Soleha, SPD, guru kelas 5 di SDN Petir 3. Baik. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ika, apa kabarnya? Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Asep. Gimana nih kabar Pak Asep? Saya sih alhamdulillah baik ya Pak Asep ya. Insya Allah saya juga baik Bu Ika. Nah, seperti yang sudah Ibu tahu ya, bahwa saya mempunyai tugas yaitu supervisi, di mana Bu Ika ini yang akan saya supervisi di kelas nantinya. Semoga dengan adanya tugas saya ini bisa menambah pengalaman Bu Ika, bisa juga menambah pengetahuan Bu Ika, dan juga bisa memperdalam apa yang akan Ibu Ika lakukan di kelas gitu. Baik, nah kira-kira ada nggak nih harapan Bu Ika tentang percakapan kita di siang hari ini? Oke, baik Pak Asep. Yang pertama itu saya senang sekali ya Pak Asep dengan adanya kolaborasi kita, di mana nanti saya harapkan dengan adanya kerjasama ini nanti kompetensi saya ketika mengajar di kelas itu kedepannya ada perkembangan ya Pak Asep, karena nanti kan ketika observasi dan supervisi ini dilakukan oleh Pak Asep nanti ada umpan balik yang akan dilakukan, di mana nanti ada perbaikan kedepannya ketika saya mengajar. Baik Bu Ika. Nah, jadi tujuan kita siang hari ini yaitu terkait persiapan Bu Ika nantinya di kelas, di mana nanti kan Bu Ika saya observasi di kelas gitu ya. Nah, kalau boleh saya tahu nanti materi apa nih yang akan Ibu sampaikan di kelas? Kebetulan Pak Asep, saya akan mengajar IPAS ya, yaitu tentang materinya struktur lapisan bumi. Wah, luar biasa, struktur permukaan bumi Bu Ika Iya, ya. betul. Nah, kira-kira dari materi itu tujuan pembelajaran apa Bu Ika ya? Tujuan pembelajarannya itu nanti anak-anak tentunya diharapkan meningkat ya kegiatan membacanya, di mana anak-anak nanti paham dengan tayangan video yang ditampilkan tentang struktur permukaan bumi. Oke, luar biasa. Jadi dari materi yang tadi Ibu sudah sebutkan tentang permukaan bumi, terus tujuannya juga biar anak-anak tahu gitu ya. Oke, luar biasa itu Bu Ika. Nah, kira-kira dari materi dan tujuan yang tadi Ibu sebutkan, hal apa nih yang akan Ibu kembangkan di kelas gitu? Oke, yang tadi sudah saya bilang ya Pak Asep, yaitu di mana tentang membaca, di mana anak-anak nanti diharapkan literasinya ada peningkatan ya, karena kebetulan juga rapot mutu pendidikan kita literasinya agak menurun ya tahun ini. Jadi dengan adanya kegiatan tersebut anak-anak dapat berdiskusi, berkolaborasi, kemudian dapat mengerjakan tugas-tugas serta tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik. Baik, jadi ada dua yang akan Ibu tekankan ya, tentang literasi dan kolaborasi di kelas Ibu ya. Bagus sekali, luar biasa. Jadi nanti ada kegiatan yang sekiranya akan berdiskusi kayak yang tadi Ibu bilang ya, terus juga berliterasi, itu sangat bagus ya. Nah, kalau boleh saya tahu apa nih yang Ibu sudah siapkan terhadap apa yang ingin Ibu kembangkan nanti di kelas? Tentunya yang pertama itu saya akan membuat modul ajar ya Pak Asep, secara berdiferensiasi, kemudian juga ada unsur KSN-nya di sana, karena nanti juga ada ketika diskusi itu anak kan ada gotong royong dan semacamnya. Kemudian juga anak nanti akan diberikan LKPD ya Pak Asep, kemudian juga ada asesmen secara digital seperti itu. Oh baik, jadi Ibu benar-benar dalam secara administrasi sudah mempersiapkan semua ya? Insya Allah siap. Dari modul yang berdiferensiasi, PSE, LKPD-nya dan juga asesmennya nanti. Baik, nah kalau boleh tahu kira-kira dari materi yang tadi modul yang Ibu sudah buat, strategi apa nih yang sudah Ibu buat untuk nantinya di kelas? Tentunya saya akan melakukan metode pembelajaran ya, yaitu dengan melihat anak-anak ya secara auditori, visual dan juga secara kinestetik, di mana anak-anak tetap dikelompokkan secara berdiskusi, namun mereka tetap mengikuti semua pembelajaran yang ada. Kemungkinan nanti diferensiasinya itu di produk ya Pak Asep ya, di mana anak-anak nanti ada yang membuat LKPD-nya dalam bentuk digital seperti itu, ataupun
ada anak-anak yang memang lebih menyukai musik, jadi nanti ada asesmen yang saya berikan dari penyanyian. Baik, luar biasa sekali Ibu Ika. Jadi Ibu Ika ini akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi anak-anak meskipun gaya belajar macam-macam namun bisa masuk gitu ya. Iya, Bu Ika. Luar biasa. Nah, setelah saya mendengar nih persiapan-persiapan dari Bu Ika, strategi yang Ibu juga sudah buat gitu ya. Jadi kapan nih akan Ibu laksanakan pembelajaran ini? Insya Allah besok ya Selasa ya Pak Asep. Oh, Selasa ya Bu Ika Iya, ya? betul. Oke. Dari rencana yang tadi Ibu sudah sebutkan besok nih, jadi nanti saya akan masuk ke kelas Ibu ya untuk mengobservasi, melakukan supervisi. Saya akan melihat hal-hal apa yang akan terjadi di kelas Ibu. Kemudian setelah itu saya juga akan melakukan percakapan kembali Bu Ika. Nanti setelah saya melihat Ibu di kelas, setelah observasi nanti kita akan berbincang kembali gitu, yaitu namanya pasca observasi. Sebelum kita akhiri nih, apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita di siang hari ini? Baik Pak Asep, alhamdulillah saya mendapatkan gambaran nih Pak Asep tentang apa saja yang akan saya lakukan untuk kegiatan besok selain dari modul ajar, dan tadi Bapak Asep juga sudah tekankan ya tentang diferensiasi. Mungkin saya akan menitik beratkan tentang hal seperti itu sih Pak Asep. Baik Ibu, saya sangat berterima kasih atas waktunya, atas kesediaannya untuk menjadi observer dan juga untuk perbincangan kita di siang hari ini, yaitu pra-observasi. Sampai bertemu lagi Bu Ika di kegiatan observasi di kelas besok. Kurang lebih nanti saya akan datang di siang hari saat pembelajaran itu. Baik, terima kasih Bu Ika. Ya, sampai sama-sama. ketemu. Ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, ayo kita jaga untuk Bumi itu bentuknya apa? Bentuknya bulat. Kamu lihat di bumi ini banyakkan hijaunya atau birunya? Biru. Kamu kemarin Ibu udah suruh amati apa? Tentang planet-planet selain bumi ya kan? Apa yang membedakan planet bumi dengan planet lainnya? Ya, di planet lain tidak ada air sehingga kehidupan hanya air. terus berangi, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Tadi kelompok darat sudah memaparkan dengan sangat baik, kemudian juga kelompok Aina, Erlangga, dan juga dari kelompok Bintang. Yang lainnya Ibu mohon ke depannya lebih bisa berperan aktif dalam berdiskusi. Oke, selanjutnya nanti ada asesmen, kalian scan seperti yang tadi. Asesmen ini kalian kerjakan ketika kalian di rumah. Jadi sebelum nanti pulang, kalian scan ini supaya kalian kerjakan di rumah. Nanti Ibu bagikan juga kembali linknya di grup wali murid ya, di grup WA nanti Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ika dan juga pengajar praktik Bapak Hatip. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Asep. Baik. Dalam percakapan ini namanya percakapan pasca observasi ya Bu Ika. Seperti yang kemarin saya sudah bilang, kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ika terkait jalannya observasi yang sudah dilakukan, dan juga sebagai sejauh mana pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya, untuk itu pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu nih kemarin setelah saya lakukan observasi di kelas Ibu? Alhamdulillah Pak Asep, kemarin waktu observasi perasaan saya ya pastinya gugup ya, karena kan jarang kita melakukan observasi bersama rekan sejawat. Tapi alhamdulillah kemarin berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah berjalan dengan baik tadi ya.
Jadi Ibu bisa nggak diceritain ulang lagi area apa yang Ibu kembangkan kemarin di pembelajaran waktu di kelas? Nah, baik, untuk kegiatan kemarin yang saya kembangkan adalah literasi ya Pak Asep. Kebetulan saya menggunakan literasi digital, kemudian saya juga melakukan kolaborasi dengan siswa, di mana saya juga melakukan diskusi kelompok dengan pembagiannya secara minat dan bakat siswa. Nah, berarti sudah sesuai dengan pembelajaran berdifferensiasi. Nah, jadi area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu, apakah itu sudah dikatakan berhasil atau belum tuh, Bu? Kira-kira? Kalau dikatakan berhasil mungkin belum ya, ada beberapa kendala yang terjadi ketika kegiatan pembelajaran kemarin berlangsung ya Pak Asep. Kira-kira kalau saya boleh tahu kendala apa tuh Ibu? Kemarin sih yang pertama itu kurangnya ada beberapa siswa yang tidak aktif ketika diskusi berjalan. Kemudian ada juga siswa yang ngeblank gitu ketika pembelajaran. Kemudian juga dalam manajemen waktu saya ternyata kelebihan gitu, terlalu asik jadi sampai kurang gitu dalam manajemen waktunya. Oh, jadi ada beberapa kendala yang kemarin dilakukan tuh ya? Iya, betul. Kira-kira Ibu sudah menemukan solusi dari kendala-kendala tersebut, Bu? Ternyata setelah saya tanyakan ke siswa kenapa kurang aktif, ada beberapa siswa ternyata yang memang belum sarapan nih ketika datang ke sekolah. Kemudian dalam diskusi kelompok setelah saya evaluasi, jumlah yang saya berikan itu ternyata masih termasuk jumlah besar ya. Jadi diskusinya sehingga ada keriuhan lah. Kemudian dalam waktu manajemen waktu, karena kemarin saya membolehkan anak membawa gawai, jadi ada beberapa anak yang asik main game gitu, jadi tidak melaksanakan tugas. Jadi mungkin kedepannya saya akan melakukan perbaikan lah ya Pak Asep. Baik, jadi Ibu sudah menemukan solusi yang tepat dari atas permasalahan Ibu tersebut. Nah, jadi kira-kira kapan nih solusi yang tadi Ibu sudah rencanakan Ibu aplikasikan di kelas sekarang? Mungkin secepatnya ya Pak Asep ya, termasuk solusinya tersebut. Termasuk mungkin saya nanti akan bekerja sama ya dengan wali murid untuk mengingatkan di grup WA sebelum datang ke sekolah itu anak-anak sarapan dulu. Kemudian dalam pembelajaran menggunakan gawai, saya akan melakukan kesepakatan kelas ya di awal pembelajaran untuk penggunaan gawai itu seperti apa. Lebih bijak lah mereka gitu. Oke, jadi Ibu akan menangani dari permasalahan itu dengan solusi tadi. Iya, betul. Baik Ibu, semoga atas apa yang Ibu sampaikan, rencana-rencana atas permasalahan yang tadi tuh bisa berjalan nanti ke depannya dan menjadi lebih baik di kelas ke depannya ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya minta pendapat dari pengajar praktik saya sendiri, Bapak Hatip, untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan observasi saya kali ini, Pak. Kapan yang melakukan observasi kalau sebenarnya mereka sudah artinya memang sudah melakukan pembelajaran luar biasa, diferensiasi, kemudian juga mengintegrasikan KSD, kemudian juga sudah memberikan tugas-tugas yang memang sesuai dengan minat bakat mereka. Itu sangat luar biasa. Walaupun memang ada kendalanya tadi yang memang ada siswa yang mungkin belum sarapan kali Bu ya, belum sarapan, dan juga yang lanjut kayak manajemen waktu yang tadi belum dikendalikan mungkin itu aja Pak. Dan memang tapi melakukan kegiatan manajemen seperti itu juga memang sesuai dengan alur kita, sudah mengenal kita ya seperti tujuan tidak masuk ke dalam situ, kemudian juga identifikasi, kemudian juga rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ya, alhamdulillah artinya kegiatan coaching Bapak sudah sesuai dengan rubrik dan prinsip-prinsip coaching. Mungkin gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Hatip atas umpan baliknya. Baik Bapak Ibu, saya juga terima kasih nih kepada Bu Ika yang sudah bersedia
menjadi guru yang saya observasi karena tugas dari pendidikan guru penggerak saya. Baik, dengan ini selesai sudah kegiatan kita mulai dari pra-observasi, observasi dan percakapan pra-observasi. Ya, pasca observasi. Saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Khotib selaku PP dan juga Wika. Semoga kita semua menjadi guru-guru hebat di depan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Generasi emas Indonesia, profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada.